Malaysia itu misalnya kalau kita pakaian adat, kalau ke office pun atau ke kantor dalam bahasa Indonesia kita masih memakai pakaian adat India. Jadi ada yang pakai sari, ada yang pakai Punjabi suit. Tapi kalau di Indonesia kita itu udah casual. Kalau pakai pakaian adat India biasanya hanya ke kuil dan ke pesta-pesta yang adat gitu. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Oke guys, hari ini saya ingin mereaksi satu video yang mana di Malaysia ini ya ada suku-suku daripada Melayu, India, Chinese. Kalau di Sabah ini ada lebih lagi 30 suku-suku etnik yang berlainan. Begitu juga di Sarawak ada banyak lagi etnik yang berlainan, dan di Indonesia lagi banyak guys. Jadi apa perbedaan pula suku India di Malaysia dan juga suku India di Indonesia? Sebab kalau di Malaysia ini ada suku India yang tinggal di tempat salah satu, kalau di Malaysia ini di Selangor banyak juga lah India ya, di bagian kawasan Selayang dekat Batu Cave itulah, begitu, itu tempat India yang ada di Malaysia. Kemudian di Indonesia juga ada perkampungan Madras di situ ya, yang terletaknya orang-orang India tapi berbahasa Indonesia. Jadi kita lihat dulu apa perbedaan daripada cuplikan video ini terkait dengan bedanya orang India yang ada di Indonesia dan juga di Malaysia guys. Jadi keturunan asing yang ada di Indonesia ini, kalau saya melihat dari beberapa video yang saya pernah reaksi, tidak kira lah dia Chinese kah, dia India kah, dia daripada bule kah, mereka cepat ya berbahasa Indonesia itu. Hanya tidak sampai setahun kadang-kadang di Indonesia mereka sudah bisa untuk berkata atau ngomong berbahasa Indonesia. Jadi apa bedanya guys? Jom kita simak dulu video ini daripada channel Mirna Nagaya. Yuk sama-sama kita nonton video ini. Jadi ada yang tanya tapi nggak tahu ke skip kan komennya. Apa bedanya orang Suku India di yang ada Malaysia di dan Indonesia dengan orang India yang ada di Malaysia? Yang pertama, kita sama-sama nenek moyangnya datang dari India. Yang satu menetap di Malaysia, yang satu menetap di Indonesia. Adat kebudayaannya tetap sama. Kalau dari segi bahasa, bahasa India atau misalnya kalau saya ini bahasa Tamil yang ada di Malaysia dengan bahasa Tamil yang ada di Indonesia sebenarnya sama aja. Tapi mungkin karena Malaysia itu dijajah oleh Inggris, jadi ada sedikit percampuran bahasa Inggris di dalam bahasa Tamilnya. Sedangkan kalau di Indonesia itu dijajah Belanda dan kita itu nggak diajarin bahasa Belanda sama orang Belanda, mereka tuh pelit. Jadi, nah begitu guys. Kalau di Malaysia itu kan dulu Inggris yang jajah. Jadi Tamil yang ada di Malaysia dia ada campuran dengan bahasa Inggris, tetapi bedanya dengan Indonesia ya, orang India di Indonesia dia punya bahasa Tamil itu tetap mereka berbahasa Tamil, tidak ada campuran dengan bahasa Inggris ataupun bahasa Belanda, sebab tidak diajar, dan mereka hanya diajar dengan bahasa Indonesia kalau di Indonesia saja. Nah itu guys, coba kita tengok lagi. Bahasanya masih pure dengan bahasa Tamil dan ada pun percampurannya mungkin sedikit-sedikit pakai bahasa Indonesia. Kalau dari segi makanan, kalau misalnya orang India di Malaysia itu rata-rata yang sepantauan saya, mereka tuh lebih makan yang kayak kari-kari, dal gitu, lebih ke makanan India banget. Tapi kalau Indian yang ada di Indonesia, kita tuh udah kayak jarang makanan India, mungkin kayak satu minggu satu kali atau dua kali. Lebihnya kita akan makanan Indonesia kayak gulai, dan tauco gitu-gitu. Betul lah. Kalau dari segi pakaian, wah, ini beda banget guys. Sebab India di Malaysia dia memang ikut tradisi makanan India itu yang dibawa ke Malaysia. Contohnya roti canai dengan kari dan dal. Itu memang banyak kalau di sini. Di Sabah kah, di Semenanjung kah, memang asal ada buka restoran daripada India pasti ada menu roti canai, roti nan dengan kari dan dalnya. Tetapi dia mengatakan tadi di Indonesia orang-orang Indianya lebih kepada makanan tempatan ya, tempatan Indonesia, macam gulai dan macam-macam lah. Mungkin makan kuih yang ada di Indonesia juga. Wah, ini sangat berbeda ya. Coba kita tengok lagi apa. Itu misalnya kalau kita
pakaian adat. Kalau ke office pun atau ke kantor dalam bahasa Indonesia kita masih memakai pakaian adat India. Jadi ada yang pakai sari, ada yang pakai Punjabi suit. Tapi kalau di Indonesia kita itu udah casual. Kalau pakai pakaian adat India biasanya hanya ke kuil dan ke pesta-pesta yang adat gitu. Nah, kalau secara koneksi orang India yang ada di Malaysia saya rasa sekitar 80% masih mempunyai koneksi dengan keluarga mereka yang ada di India. Tetapi kalau di Indonesia saya taunya ada tetapi tidak banyak persentasenya. Jadi lebih banyak yang udah kayak lost contact gitu dengan keluarganya yang ada di India. Nah, yang terakhir, wah, ini betul juga ini guys. Kalau di Malaysia ini sebenarnya banyak lagi orang-orang India ini yang mempunyai ahli keluarga yang di India, dan mereka selalu berhubungan, berkoneksi, berkomunikasi, dan kebanyakannya orang India apabila dia balik, orang India di Malaysia ini apabila dia balik ke India, dia akan bawa beberapa lagi ahli keluarganya ke Malaysia, dan ada juga yang orang India itu akan pulang ke India. Jadi hubungan mereka itu di Malaysia dan juga di India itu masih sangat selalu berkomunikasi. Ini berbeza macam dia katakan tadi. Kalau India di Indonesia, dia mungkin tidak sudah berkomunikasi dengan ahli keluarga yang ada di India, sebab mungkin di Indonesia itu mereka sudah menganggap mereka sudah tinggal di situ dan hidup mati mereka tetap di situ sudah di Indonesia. Mungkin begitulah kan dia punya maksud tadi ini guys. Bagaimana menurut kalian? Nanti kalian komentar di bawah ya. Oke, kita teruskan dulu. Gantengnya sama cantiknya sama. Orang India yang ada di Malaysia dan orang India yang ada di Indonesia tetap cantik. Nah, itu sama lah kan. Ya. Oke, this is only for your info and for more. Oke guys, ini tadi yang dikatakan oleh orang India yang sekarang ini menetap di Indonesia. Jadi dia banyak perbedaan dan ada juga persamaannya lah. Dari segi paras wajah muka itu masih lagi tetap orang ini ya. Walaupun dia di Malaysia, walaupun dia di Indonesia itu tetap sama. Tetapi dari segi tadi dia mengatakan dari segi pemakanan itu selalu di Malaysia tetap orang Indianya mengutamakan makanan tradisinya, kari, dal, dan roti. Tapi kalau di Indonesia, dia lebih kepada makanan tempatan. Kemudian di India, di Malaysia, dari segi pertuturan bahasa itu, kadang-kadang kalau dia bercakap Tamil itu dia bercampur aduk dengan bahasa Inggris. Tetapi di Indonesia, dia tetap berbahasa Tamil tanpa ada campuran bahasa Belanda atau sebagainya, sebab mereka tidak diajar begitu. Dan kalau dia berbahasa Indonesia, dia hanya berbahasa Indonesia. Dan itu dari segi banyak lagi poin-poin tadi yang dia sebut guys. Tapi kalau dari segi kedatangannya orang India di Indonesia ini sebenarnya telah berabad-abad lalu melalui sejarah perdagangan laut India dan kepulauan di Indonesia ini. Itu yang telah menghubungkan kedua wilayah ini sejak zaman kuno lagi, zaman yang dulu-dulu lah dia membawa pengaruh budaya, agama, bahasa India itu ke Indonesia. Tetapi kalau di Malaysia ini, migrasi kedatangan orang India ke Malaysia ini, dia berhubungan dengan kedatangan penjajahan kolonial Inggris. Itu banyak orang India datang ke Malaysia ini sebagai jadi buruh kontrak, bekerja di kebun-kebun, perkebunan dan tambang, dan juga di berbagai tempat lah sektornya. Itu di abad ke-19 dan ke-20. Jadi dari segi distribusi geografinya juga, orang India di Indonesia dia cenderung dan lebih berfokus, saya ingat, kepada bisnis dan perdagangan tadi yang awal sejarahnya itu. Tapi kalau di Malaysia nih, selain bekerja di sektor-sektor perkebunan, peladangan, orang India ini juga mereka berperanan dalam bidang pendidikan ya di Malaysia ini, kesehatan dan profesional. Sebab itu di Malaysia ini banyak doktor-doktor yang berasal keturunan India ya. Itu dari segi geografis distribusi yang dibawa.
oleh orang India ke Malaysia dan Indonesia. Kemudian dari segi pengaruh budaya ini juga, kalau orang India di Indonesia ini, pengaruh budaya India ini ya, dia seperti apa, ada di Bali kan, Bali, apalagi di Pulau Jawa, kemudian di mana tempat lagi guys, di Indonesia banyak ada pengaruh India ini. Kalau di Malaysia ini dia berpengaruh di pesta, di pub Bali. Lepas itu ada masakan-masakan India yang sangat populer di Malaysia, yaitu roti canai dan juga nasi biryani. Nah itu udah tahu lah, adakah di Indonesia? Mungkin ada juga lah kan. Jadi meskipun banyak perbedaan dan persamaan dari segi apa tadi yang disebutkan itu, orang India di Indonesia dan juga di Malaysia ini itu juga memiliki peran yang penting dalam menciptakan keberagaman dan juga budaya masyarakat di kedua negara tersebut sampai ke Malaysia dan juga sampai ke Indonesia. Jadi ini antara sedikit guys informasi terkait dengan orang India yang ada di Malaysia dan Indonesia. Ada perbedaan, tetapi ada juga persamaannya. Persamaannya dari segi rupa itu tidak akan berbeda, sama ada dia duduk di Malaysia dan juga Indonesia itu sama ya. Orang kita akan mengenalinya itu orang India, gitu. Tapi dari segi percakapan bahasa itu tadi, kalau dalam video cuplikan ini tadi, dia sangat fasih berbahasa Indonesia. Ketimbang orang India di Malaysia, kadang-kadang dia agak rumit sedikit lah untuk berbahasa Melayu itu. Kebanyakannya mungkin mereka akan berbahasa India lah, berbahasa Tamil, berbahasa dari daerah, dari negara dorang sendiri. Jadi itu guys, sama-sama mungkin kita dapat informasi yang sedikit daripada video ini, sama-sama lah kita untuk mempererat lagi silaturahmi kita di antara Malaysia dan Indonesia. Walaupun berbagai suku bangsa dan juga budaya, kita tetap tinggal di negara masing-masing itu tetap menjaga dan menghormati di antara satu dengan yang lain. Satu lagi guys ya, kadang-kadang kalau orang India di Malaysia itu kadang-kadang dia akan mengatakan saya orang India tapi tinggal di Malaysia. Tapi kalau orang India di Indonesia, dia akan mengatakan saya orang India tapi tinggal di Malaysia. Tapi kalau orang India di Indonesia, saya orang India tapi berketurunan Indonesia. Jadi dia menganggap bahwa tinggal di Indonesia itulah negaranya, yang tempat dia berteduh, tempat dia membesar, dan tempat dia mungkin nanti akan meninggal di situ. Oke guys, sampai di situ saja informasi pada kali ini. Mungkin terdapat kekurangan dan kelebihannya, dan juga saya mohon maaf juga sekiranya ada informasi yang tidak cocok, tidak ngam. Itu mungkin kalian boleh perbetulkan di kolom komentar di bawah. Oke, sampai kita berjumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.